Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau jelasin tentang jarak dan perpindahan, serta sekaligus apa itu kelajuan dan kecepatan, apa hubungan antara keduanya, dan apa juga perbedaannya. Simak baik-baik ya. Yang pertama itu ada jarak dan perpindahan. Kalau untuk jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh suatu benda. Nah, jarak ini merupakan besaran skalar ya, yang mana kita itu nanti hanya melihat nilainya aja. Tapi kalau untuk perpindahan itu merupakan perubahan titik awal dan titik akhir, yang mana perpindahan ini merupakan besaran vektor. Berarti nanti kita harus melihat nilai dan arahnya. Terus yang kedua itu ada kelajuan dan kecepatan. Perbedaannya, kalau kelajuan itu besarnya jarak yang ditempuh per satuan waktu, tapi kalau untuk kecepatan itu besarnya perpindahan ya suatu benda per satuan waktu. Nah, untuk kelajuan dan kecepatan ini memiliki rumus ya, yang masing-masing rumusnya adalah untuk kelajuan kita memakai jarak dibagi waktu, dan untuk kecepatan kita memakai perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sebenarnya keduanya sama-sama dibagi waktu. Cuman kalau untuk kelajuan kita memakai jarak yang hanya melihat nilai, tapi kalau untuk kecepatan kita memakai perpindahan yang mana harus melihat nilai dan arahnya. Nah, untuk lebih jelasnya aku ada beberapa soal, mari kita pahami bersama ya. Nah, untuk soal yang pertama itu ada mobil dari arah barat ke arah timur sejauh 80 km. Kemudian dia berbalik arah ya, dari timur ke barat sejauh 30 km. Nah, gimana sih untuk mencari jarak dan perpindahannya? Kalau untuk mencari jarak kita lihat saja nilainya. Ada 80 sama 30. Ya udah kita jumlahin. Jadi 80 ditambah 30 itu sama dengan 110 km. Kemudian untuk mencari perpindahannya kita lihat arahnya terlebih dahulu. Karena mobilnya itu dari titik A ke titik B itu arahnya ke kanan, kemudian dari titik B ke titik C itu arahnya ke kiri. Berarti 80 km ini aku anggap plus dan 30 km ini aku anggap minus karena ada berlawanan arah, sehingga 80 dikurangi 30 itu sama dengan 50 km. Nah, arahnya itu kita lihat dari A ke C itu kan ke kanan, jadi arahnya ke timur. Kemudian saya misalkan T-nya sama dengan 2 jam. Nah, berapakah nilai dari kelajuan dan juga kecepatannya? Jadi kalau untuk kelajuan tadi rumusnya itu adalah jarak dibagi waktu ya. Jadi kita pakai jarak, yang mana jaraknya adalah 110 km dibagi dengan 2, berarti 55 km per jam. Kemudian kalau untuk mencari kecepatannya ya, kecepatan tadi rumusnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan tadi kita dapat nilainya adalah 50 km, berarti dibagi 2 sama dengan 25 km per jam. Lanjut, untuk nomor 2 ini kita gunakan denah peta ya. Jadi jarak rumah ke sekolah itu kita umpamakan 500 meter ke timur, kemudian 300 meter ke selatan, dan 100 meter ke barat. Nah, gimana sih cara mencari jarak dan perpindahannya? Untuk mencari jarak, kita lihat saja nilainya. Di situ ada nilai 500, 300, dan 100. Kita jumlahkan 500 ditambah 300 ditambah 100, itu nilainya adalah 900 meter. Kemudian untuk mencari perpindahannya kita lihat panah horizontal dan vertikal. Di mana panah horizontal aku ada 500 dan 100 karena berlawanan arah jadi dikurangi. Kemudian ada garis vertikal
yang nilainya 300 meter. Kita lihat titik awal dan titik akhirnya, tentukan garis lurus. Nah, itu merupakan perpindahannya ya. Nah, untuk mencari perpindahan yang seperti ini, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Ya, perpindahannya yang X itu ya, itu akar dari 300 meter kuadrat ditambah dengan 400 meter kuadrat. Kita cari 300 kuadrat itu adalah 90.000 ditambah dengan 160.000 ya. Kemudian dijumlah dapatlah 250.000 diakar menjadi 500 meter. Jadi perpindahannya adalah 500 meter. Nah, kalau dimisalkan waktu tempuhnya itu adalah 100 sekon, berapakah kelajuan dan kecepatannya? Untuk kelajuan, masih diingat ya, kita pakai jarak. Jadi jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak di sini nilainya adalah 900 dibagi dengan waktunya 100 sekon. Jadi 9 meter per sekon. Tapi kalau untuk kecepatan ya, rumus kecepatan tadi adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahannya kita dapat 500 meter dibagi dengan waktunya adalah 100 detik. Jadi 5 meter per sekon. Nah, gimana? Cukup mudah bukan? Buat teman-teman jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Aku cukupkan sampai sekian ya. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.